Nanti yang kita bahas minggu depan ini pertanyaan ini, cuman saya jawab sedikit. Bolehkah mudharib digaji? Nah, ulama tuh lebih kepada enggak boleh. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya usahanya rugi, mudharibnya untung. Kenapa? Karena dia digaji. Betul. Makanya pandangan ulama itu lebih mudharib kalau bisa yang digaji itu orang lain. Jangan mudharib. Kenapa? Karena ini memunculkan satu situasi di mana kerugian tuh hanya, jadi mudharib tuh ya apa? Misalnya dia digaji tiap bulan nih Pak ya. Waktu ternyata mereka rugi, mudharib ini kan seperti yang tidak menyerap kerugian sedikit pun. Karena dia digaji. Makanya nanti kita bahas, gak boleh, ini termasuk pandangan Ibnu Qudamah ya, gak boleh mudharib ini ambil bagi hasilnya sebelum sahibul malnya ini kembali semua modalnya. Tuh. Agar apa? Untuk memberikan kenyamanan kepada pemilik modal. Balik dulu. Jadi kalau misalnya untung bulan ini 100 juta, dia perjanjian balikin dengan pokok ya Pak ya. 100 juta ini semuanya harus balik dulu. Berarti balikinnya 300 juta. Sampai ini pemilik modal sudah balik semua 2 miliar, baru sisanya itu yang dibagi hasilkan. Begitu. Ini sebenarnya lebih kepada tanggung jawab begitu ya. Silakan Pak. Ya, karena kalau dalam pelaksanaan kan biasanya kalau pemilik modal kan istilahnya kan besar ya, karena dapatnya 80 dan 80%. Karena kalau untuk pembagian labanya itu kan mungkin setelah mungkin ada setahun atau 2 tahun gitu, jadi karena untuk pelaksanaan pasti harus digaji juga ya. Baik. Sebagai pengelola ini kan. Sebagai pengelola. Baik. Kalau ingin kemudian membagi, jangan dengan digaji, tapi naikin saja porsi bagi hasil. Ya. Misalnya 80-20, naikkan jadi, makanya tuh fungsinya mereka itu bernegosiasi agar mencapai antaradin minkum, agar mereka tuh sama-sama ridho. Maka naikkan di bagi hasilnya. Ya. Saya misalnya, nanti bagi hasilnya ini juga ada 2 Pak. Nanti insyaallah next kita bahas ya. Misalnya ada loss profit sharing, net revenue sharing. Jadi bagi hasilnya ini setelah dipotong biaya operasional Pak. Jadi neto. Ya. Ada juga yang brutonya langsung dipotong. Persentasinya itu dari situ. Nah, itu nanti bisa disepakati di awal. Ya. Nah, ini kan ada biaya operasional dan lain-lain, nanti dipotong. Nah, sehingga mudharib ini juga tidak rugi juga. Nah, misal, kan ini nanti saya yang melakukan begini, itu naikin aja itu negosiabelnya di pembagian bagi hasil. Jangan pakai 20-80, 60-40, monggo silahkan. Ya. Karena pandangan ulama, kalau mudharib digaji, ya berarti dia nggak ada rugi-ruginya. Ya. Ntar gimana kalau ternyata rugi? Dia kan aman, saya alhamdulillah sih udah tiap bulan dapat gaji, ya kan? Nah, cuman memang dalam mudharabah ini Pak, memang secara umum yang tanggung kerugian yang punya modal, yang mudharib ini rugi nama. Dan rugi nama di zaman itu Pak, fatal. Itu melekatnya kuat sekali Pak. Ya. Makanya kan rugi modal sama rugi nama. Lebih rugi mana sebenarnya Pak? Rugi nama.
Karena orang tuh bangun nama tuh, bangun profil dia apa ya, nggak mudah itu. Ya, itu membangun sebuah produk tuh tiap hari sebenarnya mereka ngiklan bayar sampai ratusan juta. Itu kan sebenarnya lagi bangun nama, Pak. Ya. Maka antara mudharib dengan mudharabah, ketika orang melihat dalam mudharabah ini nggak adil. Yang rugi ditanggung sama sahibul mal. Terus mudharib rugi nama, dan hati-hati rugi nama itu efeknya lebih besar. Ya. Dipastikan, apalagi misalnya ruginya karena personal. Ya. Nah, ini lebih ini lagi. Ada dalam istilah fikih itu hajar. Hajar tuh dia bisa dijauhkan dalam urusan harta. Orang lain tuh bisa diperingati. Ya. Apalagi dia sering kemudian merugikan orang, ya, seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya.